lillahi, kembalinya Allah juga. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah segala sesuatu yang di langit yang di bumi. Lalu lam yang kedua dibuang, bacanya lahu, maka lapas lahu kembalinya ke Allah juga. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah segala sesuatu yang di langit yang di bumi. Lalu lam yang kedua dibuang, tinggal hu, maka lapas hu kembalinya ke Allah juga. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu semua hurufnya dibuang, hamzahnya dibuang, lam pertama dibuang, lam kedua dibuang, hu-nya dibuang, habis. Nggak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan disebut dengan al-ghaib. Maka lafaz al-ghaib kembalinya ke Allah juga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang beriman itu adalah mereka yang percaya kepada al-ghaib. Siapa al-ghaib? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala alaihi salam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-khalqu kulluhum iyalullahi, makhluk seluruhnya adalah keluarga-keluarga Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala, dan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di antara mereka, anfa'uhum li'iyalih, adalah yang paling memberikan manfaat bagi keluarga-keluarganya Allah. Kita diaku keluarga Abu Gubernur, gila apa kagak? Apa siapa juga cerita. Kita ini diaku keluarga sama Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat kepada keluarga-keluarganya Allah. Ketika Nabi baru sampai di kota Madinah, itu semua orang nawarin, nginep di rumah saya ya Rasul, nginep di rumah saya ya Rasul, saya Rasul. Orang kaya kayak orang miskin kayak semua nawarin. Inilah sifat kebijaksanaan Nabi. Apa kata Nabi? Aku akan berhenti menginap di rumah di mana otak saya terum. Kenal terum kan ya? Di mana-mana otak saya ngasok di situ. Di depan rumah saya, di depan rumah siapa, maka disitulah saya akan menginap. Maka semua sahabat jalan ikut di belakangnya Nabi. Di mana di kontak Nabi ngasok? Ternyata kontaknya Nabi ngasok di depan rumah sahabat yang miskin, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya hanya dari pelepah-pelepah korma, ala kadarnya. Maka Nabi nginep di situ. Pagi-pagi Nabi lihat di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ada tanah lapang luas. Nabi tanya, itu tanah milik siapa itu? Itu tanah milik anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Panggil Nabi. Aku akan beli tanahmu, aku akan jadikan masjid. Mendengar Nabi mau beli tanah, Abu Bakar kagak pakai ngomong lagi. Anak yatim, berapa lu jual tanah? Sekian, langsung dibayar sama Abu Bakar. Kagak pakai bikin proposal lagi, kagak pakai nanya-nanya lagi. Tuh Abu Bakar.
Maka Abu Bakar membeli sebidang tanah milik anak yatim yang namanya Sahal dan Suhail, dan dijadikan oleh Nabi masjid. Itulah Masjid An-Nabawi. Maka dari zaman dahulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, di mana aja, kapan saja orang sholat di Masjid Nabawi, ada investasi pahala untuk Abu Bakar As-Siddiq. Karena dialah orang yang pertama kali mewakafkan tanah untuk Masjid An-Nabawi. Kalau 2 rakaat sholat di Masjidil Haram itu sama seperti 100.000 rakaat. 2 rakaat di Masjidil Nabawi sama seperti 1.000 rakaat. 2 rakaat di Masjidil Aqsa sama seperti 500 rakaat. Maka satu hari kemudian mendengar bahwa Nabi telah sampai di kota Madinah, ada orang yang bernama Husain bin Salam. Dia adalah pendeta yang memahami kitab-kitab terdahulu. Taurat itu kan bahasanya Ibrani ya. Zabur itu kan bahasanya Kibti. Injil itu kan bahasanya Suryani. Maka Husain bin Imran ini menguasai kitab-kitab terdahulu. Artinya dia udah tahu Nabi akhir zaman dan sifat-sifat Nabi akhir zaman. Dia tanya, di mana Muhammad nginep? Muhammad nginep di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Datang dia menemui Nabi Muhammad. Dia bertanya, inni sa'iluka an talatin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Aku akan tanya engkau 3 perkara, wahai Muhammad. 3 perkara ini tidak akan mampu menjawab kecuali Nabi. Kalau kamu bisa jawab, kamu Nabi. Kalau gak bisa jawab, kamu hanya orang yang mencari sensasi aja. Kata Nabi, kamu mau tanya apa? Silahkan. Ma awwalu asyratis sa'ah wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah wa ma balul walad yanzi'u ila abi aw ila ummi. Yang pertama, sebelum kiamat besar terjadi, matahari, alam semesta, laut tumpah ke daratan, daratan pecah berarakan. Sebelum kiamat terjadi, apa tanda pertama sebelum kiamat itu terjadi? Yang kedua, makanan pembuka ahli sorga itu apa? Hidangan pembuka ahli sorga itu apa? Yang ketiga, kenapa anak terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip kepada ibunya? Nabi diam. Datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, jawab. Yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Kata Nabi, wa amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Sebelum kiamat besar terjadi, tanda kiamat yang pertama itu adalah muncul api dari arah timur yang menggiring semua manusia sampai ke arah barat. Berkumpul manusia di arah barat. Kalau sudah berkumpul manusia di arah barat, barulah kiamat itu terjadi. Kata Husain bin Salam, "Shadaqta ya Muhammad." Kamu benar wahai Muhammad. Jawabanmu sesuai dengan apa yang tertulis di kitab-kitab terdahulu. Yang kedua, wa awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah wa ziyadatu kabidil hud. Makanan pembuka ahli sorga di dalam sorga adalah hati ikan paus.
Kita kalau di pucuk kopo, sebelum kita dikasih pucuk kopo, ada hidangan pembuka namanya otak-otak. Dikasih kita otak-otak apa gorengan, itu hidangan pembuka. Maka hidangan pembuka ahli surga sebelum makan besar itu hati ikan paus. Kata Husain bin Salam, "Shadaqta ya Muhammad." Kamu benar wahai Muhammad. Yang ketiga, wa ammal walad fa idza sabaqa ma'ur rajul naza'ah wa in sabaqa ma'ul mar'ah naza'at. Kenapa anak terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya? Kata Nabi, ketika melakukan hubungan badan, apabila yang lebih dahulu keluar mani adalah suaminya, maka anak itu mirip sama babanya. Ketika melakukan hubungan badan yang pertama kali keluar mani adalah ibunya, maka anak itu akan mirip sama nyanya. Mendengar jawaban itu, kata Husain bin Salam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah." Langsung Islam. Dan diganti namanya oleh Nabi adalah Abdullah bin Salam. Tadinya Husain bin Salam dirubah oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam.